Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak kelas 10, saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri, yaitu salah satu subbab dalam bab 7 tentang trigonometri. Silakan kalian bisa lihat modul kalian halaman 17. Dalam fungsi trigonometri kita akan mempelajari tentang fungsi trigonometri dan grafik. Fungsi trigonometri merupakan suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dengan suatu nilai tunggal fx. Kalau kalian masih bingung, bahwa intinya nilai X itu dihubungkan dengan nilai trigonometrinya, yaitu nilai sinusnya, nilai kosinus, atau nilai tangennya. Ya, ada 3 fungsi dasar yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, fungsi ini merupakan dari pemetaan, maka fungsi ini kita nyatakan ke dalam sebuah grafik. Ada 2 istilah di fungsi trigonometri, ya, yaitu amplitudo dan periode dasar. Amplitudo itu adalah tinggi gelombang yang dihitung dari sumbu X terhadap titik maksimum atau minimumnya. Tinggi bukitnya atau tinggi lembah, dasar lembah kedalaman lembahnya itu ada namanya amplitudo, dan periode dasar itu banyaknya gelombang dalam satu putaran penuh dari 0 sampai 360 derajat. Kita lihat berapa banyak gelombang di situ. Itu merupakan periode dasar. Ini ya visualisasi dari amplitudo, bahwa ini adalah sumbu X, ya, tingginya ke Y max sama ke Y min itu berapa, sama saja yang di atas dan yang di bawah. Kemudian periode dasar dari 0 sampai 360 derajat itu ada berapa banyak gelombang. Satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Kalau dari 0 sampai 360 derajat hanya ada satu bukit dan satu lembah, maka itu hanya ada satu gelombang, maka periode dasarnya 1. Tapi kalau ada 2 masing-masing, berarti periode dasarnya 2. Untuk fungsi langkah-langkah membuat grafik. Pertama adalah membuat tabel. Tabel ini dapat kalian lihat di halaman belakang modul, yaitu tabel trigonometri, di mana situ memuat sudut 0 sampai 360 derajat. Tidak usah kalian repot-repot untuk membuat lagi, tinggal lihat saja. Setelah tabelnya kalian lihat, maka langsung saja kalian membuat grafiknya. Kita mulai ke fungsi sinus. Itulah tabel dari fungsi sinus, ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kalian dapat melihatnya di tabel halaman belakang, bahwa nilainya adalah juga sama. 0 derajat sampai 360 derajat itu merupakan nilai-nilai sudut. Itu adalah nilai X, maka kita terapkan di sumbu X. Dan kemudian untuk nilai Y-nya itu ada yang plus, ada yang negatif. Ya, nilai sinus itu yang plus kita taruh di atas, dan yang negatif kita taruh bawah. Harus paham, ya. 0 derajat nilainya 0, maka titiknya 0,0. 30 derajat nilainya setengah. 45 derajat nilainya setengah akar 2. 60 derajat nilai setengah akar 3. Kemudian urutannya setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Coba kalian cek pakai kalkulator apakah urutan tersebut betul. Setengah itu desimalnya 0,5, setengah akar 2 itu 0,7, setengah akar 3 itu 0,9, dan 1. Maka urutannya seperti itu. Kalau kalian masih ada yang bingung kenapa setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 urutannya, ya, kita lihat nilainya secara desimal. Kemudian saya teruskan titik-titiknya sesuai dengan padanan sumbu X dan nilainya. Setelah titiknya keluar, maka kita hubungkan. Jadilah grafik sinus
dengan amplitudo adalah 1, ya kalian bisa lihat titik tertingginya 1, titik terbawahnya juga jaraknya 1. Nah, kemudian dia hanya ada satu gelombang dan satu. Baik, fungsi yang kedua adalah fungsi kosinus dan tangen. Fungsi kosinus, coba kita mulai. Tabelnya seperti tadi, sinus langsung saya tampilkan. Nilai-nilainya juga seperti itu. Kita siapkan sumbu X dan Y-nya. Semua sudut kita tempatkan di sumbu X. Dan nilai-nilainya, nilai kosinusnya kita tempatkan sumbu Y sesuai dengan plus dan minusnya. Seperti tadi. Yang plus kita taruh atas dan yang minus taruh bawah. Ya, kalian sudah lebih paham harusnya. 0 nilainya 1, 30 ke setengah akar 3, 45 ke setengah akar 2, 60 ke setengah, 90 dan seterusnya. Tentunya kalian sudah paham ya, karena sudah saya minta untuk mengumpulkan tugas, di mana tugas tersebut membuat grafik. Nah, saat kalian membuat grafik tentunya kalian sudah paham kenapa grafiknya seperti itu yang kalian bikin. Nah, coba lihat, inilah grafik kosinus, dia dimulai dari 1. Nah, kalau sinus tadi dimulai dari 0. Amplitudenya sama, yaitu 1, karena tertingginya 1. Kemudian periodenya juga 1, karena itu bukitnya terpisah ya. Sebenarnya bukit itu kalau disatikan ya 1. Jadi sama aja satu bukit dan satu lembah. Maka tetap itu periode dasarnya adalah 1. Dan ketiga adalah tangan. Tabelnya seperti itu. Ya, kita tempatkan nilai-nilai sudut ke dalam sumbu X. 0 derajat nilainya 0, tangannya 30. Nah, kalian yang masih bingung dengan akar 3, kenapa di atas? Ya, akar 3 itu sekitar 1,8. Maka akar 3 tempatnya di atasnya 1. Ya, kalau sepertiga akar 3 itu sekitar 0,6. 0,6 itu kan berarti lebih kecil dari 1, maka di bawahnya 1. Nah, 0 derajat tangannya 0, 30 derajat setengah akar 3, sepertiga akar 3, 45 derajat nilai 1, 60 derajat nilai 3. Nah, 90 derajat itu kan berupa tak terdefinisi atau tak terhingga. Maka garisnya itu berupa garis lurus ke atas dan ke bawah, tak hingga itu. Kalau kita bayangkan tuh garisnya tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya maksud saya. Kemudian nilai-nilai lain juga kita masukkan 120 min negatif akar 3. Kemudian kita hubungkan grafik tersebut. Nah, lihat anak-anak bahwa grafik itu ya, yang sebelah kiri itu sebenarnya dia tuh diteruskan sampai hampir mendekati garisnya 90 derajat. Kemudian yang ini pun yang di bawah juga hampir dari dekat 90 derajat menjauh sampai mendekati garis 270 derajat. Untuk garis 90 derajat dan 270 derajat itu merupakan garis asimtot. Garis asimtot itu garis yang hanya didekati tapi tidak bisa bersatu. Itu adalah garis asimtot. Jadi grafiknya hanya mampu dekat banget tapi tidak bisa nyatu. Nah, ini ada fungsi tambahan yaitu fungsi cos, nilai mutlak kosinus ya. Kalian perlu ingat bahwa nilai mutlak itu nilainya positif. Maka bisa kalian lihat bandingkan dengan tabel kosinus, bahwa dari tabel kosinus yang biasa itu ada nilai minnya. Nah, ini karena dimutlakan maka nilai kosinusnya semuanya positif. Nah, seperti biasa sudut-sudut itu kita tempatkan di sumbu X. Kemudian nilai-nilainya kosinusnya adalah sumbu Y. Karena semua positif maka dipastikan nilainya di atas sumbu X semua. Nah, 120 derajat yang kalau kosinusnya nilainya min setengah, karena dimutlakan maka menjadi setengah. Sampai 240 derajat nilainya menjadi positif. Maka kalau kita hubungkan grafiknya berupa, sebenarnya kalau kanan dan kiri itu bergabung itu sebenarnya dua lembah ya.
maaf, 2 bukit. Nah, itu amplitudonya adalah 1. Ya, karena jarak tertingginya itu 1. Sedangkan gelombangnya adalah tidak dapat ditentukan. Nah, inilah fungsi trigonometri. Itu tugas juga sudah kalian laksanakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini membuat kalian paham. Kalau belum paham silahkan putar-putar terus video ini sampai kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.